السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين، معاشر المسلمين والمسلمات, mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bulughul Maram. Kita sedang membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Kitabul Buyu'. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya dikisahkan tentang seorang sahabiat yang bernama Barirah radhiyallahu anha, di mana Barirah melakukan atau mengadakan kesepakatan dengan tuannya untuk membeli dirinya. Ya, dalam hadis yang cukup panjang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mengatakan kepada segenap kaum muslimin bahwa ma kana min syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil. Syarat apa saja yang tidak terdapat di dalam kitabullah, maka syarat tersebut batal adanya. Dan yang dimaksudkan dengan laysa fi kitabillah, tidak ada di dalam kitabullah, maksudnya tidak ada di dalam hukum yang ada di dalam kitabullah, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan tidak ada di dalam kitabullah adalah bertentangan dengan kitabullah. Ini yang dijelaskan dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan secara khusus lafaz syurutan laysat fi kitabillah, syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Beliau mengatakan laisal muradu bihi al-Qur'anu qat'an, bukanlah yang dimaksudkan dengan kitabullah Quran secara mutlak, secara pasti. Kenapa beliau mengatakan demikian padahal secara lafaz di situ terang disebutkan kitabullah? Beliau beralasan fa inna aktsara syuruti as-sahihati laysat fil Qur'an, karena banyak syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh dua pihak yang sedang berakad dan syarat itu sah tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Bal ulimat minas sunnah, akan tetapi diketahui keabsahannya, kesahihan daripada syarat itu melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan fa'ulima annal murada bi kitabillahi hukmuhu, maka diketahuilah bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya kitabullah adalah hukmuhu, hukumnya, hukum yang terdapat di dalam kitabullah. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bisa kita simpulkan bahwa suatu syarat yang disepakati antara dua orang yang sedang berakad, meskipun syarat itu tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah, tapi syarat itu tidak menyelisihi hukum Al-Quran dan hukum sunnah, maka syarat itu bisa bahkan wajib dipenuhi jika sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
Kemudian ada pembahasan lain yang juga dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam terkait dengan persyaratan yang dibuat oleh dua pihak yang sedang berakad. Permasalahan tersebut adalah apakah syarat yang dibuat oleh dua pihak yang sedang berakad secara asal dihukumi sah atau dihukumi batal. Dalam arti kata, ketika dua pihak melakukan akad kemudian menyepakati beberapa syarat, apakah syarat itu bisa dijalankan jika telah dipastikan bahwa syarat itu tidak menyelisihi kitabullah. Nah, dari pertanyaan ini dan hal yang penting memang untuk kita ketahui dalam banyak permasalahan-permasalahan fikih adalah kita mengetahui hukum asal sesuatu. Karena hukum asal sesuatu kita akan kembali kepadanya ketika tidak ada yang merubah hukum asal tersebut. Kita ambil contoh dan ini sering disebutkan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Maka ketika tidak ada dalil yang mengharamkan muamalah tertentu, maka kita kembalikan pada hukum asalnya. Nah, dalam kaitannya dengan membuat persyaratan oleh dua pihak yang sedang berakad, dua pihak atau lebih yang sedang berakad, apakah syarat yang telah dibuatnya itu secara asal benar adanya atau secara asal dia batal adanya? Dalam permasalahan ini ada dua pendapat yang disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam. Ada yang mengatakan bahwa secara asal syarat itu batal, sehingga ketika seseorang melakukan akad kemudian membuat syarat, yang syarat itu tidak ada secara khusus pembenarannya dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka syarat itu menjadi batal adanya. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bassam, bahwa secara asal syarat yang dibuat oleh dua orang atau dua pihak atau lebih yang sedang berakad itu secara asal syaratnya sah selama tidak ada penyelisihan terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pendapat inilah yang sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin itu harus komitmen terhadap syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa tasihhu syurutu allati lam tukhalif asy-syar'a fi jami'il 'uqud. Maka sah syarat-syarat yang tidak menyelisihi syariat fi jami'il 'uqud, dalam semua akad. Sawa'un ishtarata 'alal ba'i fi'lan aw tarkan fil bai'. Baik itu pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu di dalam jual beli tersebut, mimma huwa maqsudun lil ba'i, yang mana syarat tersebut dimaksudkan oleh si penjual, memberikan maslahat pada akad jual beli tersebut. Dan maslahat terbesar yang didapatkan dengan dibolehkannya dua pihak membuat persyaratan, terutama dalam akad jual beli, adalah akan semakin memantapkan dan mewujudkan syarat penting di dalam jual beli, yaitu at-taradi, saling ridha. Jadi ketika penjual membuat syarat tertentu dan syarat itu tidak menyelisih kitabullah, tentu syarat itu akan
memberikan keuntungan, ya terkadang keuntungannya kepada satu pihak dan terkadang kepada kedua-duanya. Dan jika memberikan keuntungan kepada satu pihak atau kepada kedua-duanya, maka ini akan semakin memantapkan yang namanya at-taradi, saling ridho dan rela di dalam menyerahkan apa yang dimilikinya. Penjual ridho, rela menyerahkan barangnya, si pembeli juga ridho dan rela menyerahkan uangnya, karena apa yang diinginkannya telah terpenuhi, baik itu barang yang diinginkannya dan manfaat yang diinginkannya dalam jual beli tersebut. Sebaliknya juga demikian, pembeli juga mendapatkan manfaat. Jamaah rahimakumullah, pembahasan berikutnya masih terkait dengan syarat. Dikenal di dalam jual beli ada namanya asyartul jazai. Asyartu al-jazai. Dan yang dimaksud dengan asyartu al-jazai adalah ittifaqun bainal muta'aqidain, kesepakatan di antara dua pihak yang sedang berakad, ala taqdirit ta'wid, untuk menentukan ganti rugi, alladhi yastahiquhu man syurita lahu ad-darar, yang ganti rugi tersebut berhak didapatkan oleh orang yang berkepentingan dengan syarat tersebut, ketika alladhi yalhaquhu idza lam yunaffid at-taraful akhar, ketika pihak yang lain tidak mampu memenuhi apa yang dipersyaratkan. Ketika pihak lain tidak mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pihak pertama, pihak kedua tidak mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pihak pertama, yang mengakibatkan adanya mudarat yang didapatkan oleh pihak pertama. Misalnya ada orang tinggal di rumah kontrakan, kemudian dia berazam bahwa tahun depan dia sudah tidak mengontrak lagi, sehingga dia meminta kepada seseorang untuk membuatkan rumah, membuatkan rumah, dan ditetapkan bahwa rumah itu dia targetkan jadinya bertepatan dengan berakhirnya masa kontraknya tersebut, berakhirnya kontrakannya tersebut. Namun apa yang terjadi? Yang mengerjakan rumah tersebut tidak mampu menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, pihak yang meminta membangun rumah, membuat rumah tadi, untuk mengantisipasi hal yang seperti itu, dia membuat syarat. Kalau sekiranya rumah ini tidak jadi di saat kontrakan rumah saya sudah selesai, masa kontrak rumah saya sudah selesai, maka engkau harus menanggung kalau saya harus kemudian mengontrak rumah yang lain. Ini namanya asyartu al-jazai, syarat yang dibuat oleh satu pihak di mana ia diuntungkan oleh syarat tersebut jika pihak lain tidak mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh pihak yang membuat syarat itu. Nah, asyartul jazai, syarat yang seperti ini dibahas di dalam lembaga kajian fikih Rabita Alamil Islami, apakah syarat seperti itu dibenarkan atau tidak. Maka di sini ada perincian. Yang pertama, jika asyartul jazai itu diberlakukan dalam as-salam, jadi ada salah satu jenis jual beli yang sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengan as-salam. As-salam itu secara sederhana didefinisikan oleh para fuqaha, ta'jilut thaman wa ta'khirul muthamman, mengawalkan pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang. Misalnya
saya ingin membeli barang tertentu, barangnya tidak ada, tapi uangnya saya sudah berikan sepenuhnya, dan ini syarat. Ya, uangnya harus diberikan seluruhnya. Ya, kalau yang akan dibeli itu adalah barang tapi belum ada di tempat itu, tapi sudah ada di tempat lain, ya, kita berikan uangnya terlebih dahulu. Ya, maka jual beli seperti itu dinamakan dengan as-salam, dan ada syarat-syaratnya. Ya, tapi secara umum dia adalah jenis jual beli yang dibolehkan. Nah, jika jual beli seperti ini, apakah boleh dimasuki dengan yang namanya asyartu al-jazai? Ya, bagi pihak penjual, bolehkah diterapkan kepadanya asyartu al-jazai? Ya, ketika saya misalnya memesan membeli motornya belum ada, dan dijanjikan motor itu akan ada pada tanggal sekian. Ya, motornya sudah ada di tempat lain, tapi belum ada di tempat di mana kita mengadakan transaksi. Kita serahkan semua uangnya, kita tunggu barangnya. Nah, kalau akadnya seperti ini, maka tidak boleh memberlakukan yang namanya asyartu al-jazai. Ya. Karena pihak penjual dia dalam posisi orang yang berutang. Ya, karena jadi biasanya pembeli yang berutang, kalau dalam as-salam yang berutang itu penjualnya. Karena pembeli sudah memberikan uang. Adapun si penjual dia yang berutang karena belum menyerahkan barang. Maka tidak boleh kita berlakukan kepadanya hukuman. Ya, syarat kalau terlambat memberikan barangnya akan kena demikian dan demikian. Ini tidak dibolehkan. Sebagaimana di dalam keputusan Lembaga Kajian Fikih Rabithah Alam Islami. Ya. Mereka mengatakan li'annahu ibaratun an dain. Karena salam itu ibarat utang piutang. Ya. Wala yajuzu ishtiratuz ziyadati fid duyuni inda ta'khir. Dan ini kaidah umum bahwa tidak boleh mensyaratkan tambahan utang. Ya, tidak boleh mensyaratkan tambahan ketika utang itu telat dibayar. Dalam kasus tadi, ketika dia terlambat menyerahkan barang, tidak boleh dibebankan tambahan yang dia harus berikan kepada si pembeli disebabkan dia terlambat memberikan barang yang dijualnya. Ya. Ini yang pertama. Ada yang kedua yang mirip juga dengan as-salam. Bedanya tipis. Kalau as-salam kita membeli barangnya sudah ada tapi belum ada di tempat. Itu namanya as-salam. Ada yang namanya al-istisna. Kita membeli barangnya memang belum ada, barangnya baru mau dibuat. Ya, barangnya baru mau dibuat. Dan ini ada perbedaan dalam hukum-hukumnya. Nah, kalau istisna disebutkan di dalam fatwa ini, yajuzu an yatadammana aqdul istisna syartan jazaiyan bimuqtada mattafaqa alaihi al-aqidan ma lam yakun hunaka dhurufun qahirah. Ya, boleh menerapkan asyartul jazai kepada si pembuat berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Ya, tentunya yang membuat juga akan mempertimbangkan. Ya, biasanya yang meminta dibuatkan sesuatu, ya biasanya mensyaratkan waktu harus jadi tanggal sekian, ya, atau menentukan model tertentu. Ya, modelnya harus begini. Kalau tidak seperti ini maka konsekuensinya, ya itulah yang disebut dengan asyartu al-jazai. Nah, kalau dalam istisna hal yang seperti itu dibolehkan. Selama malam takun hunaka dzurufun qahirah. Selama di sana tidak ada situasi-situasi yang tidak terkendali. Ya, misalnya tiba-tiba alat yang digunakan untuk membuat apa yang dipesan oleh pihak pertama tadi terbakar. Maka ini
situasi yang di luar kendalinya. Ya, maka kalau seperti itu realitanya, tentunya asyartul jazai tidak bisa diterapkan. Ya, si pemesan tidak bisa memaksa untuk diterapkan syarat yang telah disepakati di awal. Berdasarkan hal tersebut, ya, berdasarkan apa yang telah difatwakan. Kemudian yang ketiga adalah yaitu asyartul jazai dalam jual beli yang sistem kredit. Ya. Di dalam redaksi fatwanya disebutkan idza ta'akhkhara al-mushtari al-madin. Ya, kalau dalam as-salam dan al-istisna itu yang berutang adalah penjualnya. Tapi kalau dalam jual beli biasa, itu yang berutang biasanya adalah pembelinya. Nah, ketika pembeli berutang, kemudian dia telat di dalam melunasi utangnya, ya, di dalam melunasi cicilannya, ba'dal mau'id al-muhaddad, ya, setelah waktu yang telah ditentukan. Ya, semestinya dia bayar tanggal sekian, ternyata tanggal itu dia belum bisa bayar. Nah, ini tidak bisa di sana diterapkan yang namanya asyartu al-jazai. Tidak bisa si penjual membuat syarat kalau terlambat bayar maka kena denda sekian. Tidak boleh. Ya, karena ini ziyadah. Ini tambahan utang yang ini jelas-jelas adalah riba. Ya. Baik itu terlafadzkan syaratnya, tertulis syaratnya, atau tidak tertulis syaratnya, kalau itu sudah menjadi uruf, maka dia kedudukannya seperti syarat. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi uruf kebiasaan, maka itu kedudukannya sama dengan syarat. Meskipun tidak disebutkan, maka secara otomatis dia ada. Nah, berdasarkan fatwa tersebut, pada poin yang keempat di dalam fatwa itu disebutkan yajuzu an yashtarita syartal jazai fi jami'ul uqud al-maliyah ma ada al-uqud allati yakunu iltizamul asli fiha dainan. Boleh menerapkan asyartul jazai pada akad-akad muamalah jual beli selama akad tersebut bukan dalam bentuk utang piutang seperti di dalam permasalahan as-salam dan jual beli yang biasa kita lakukan sehari-hari. Karena kalau dalam as-salam, dalam as-salam itu hakikatnya adalah utang, utang secara hakiki. Demikian pula dalam jual beli yang biasa kita lakukan jelas utang. Kalau kita mendahulukan barangnya kemudian pembayarannya diakhirkan, itu jelas utang, sehingga tidak boleh di sana ada tambahan. Kemudian pembahasan selanjutnya kembali lagi ke permasalahan yang terkait dengan budak. Qala al-muallif rahimahullah wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala naha Umaru an bai'i ummahatil aulad faqala la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu yastamti'u biha ma bada lahu fa idza mata fa hiya hurrah. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'dhu ar-ruwati fa wahim. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, naha Umar melarang an bai'i ummahatil aulad, menjual ummahatul aulad. Ya, ummahatul aulad ini istilah bagi budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya. Jadi kalau ada seorang budak wanita kemudian dia hamil dari tuannya dan melahirkan anak, ini yang dilarang oleh Umar. Dilarang apa? La tuba'u, tidak boleh dijual.
wala tuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala turathu, tidak boleh diwariskan, yastamti'u biha ma badalah, dia istimta, dia memperlakukan budak tersebut seperti istrinya selama yang dia kehendaki. Fa idza mata fa hiya hurrah, kalau tuannya meninggal, ya, tuannya meninggal, maka fa hiya hurrah, dia secara otomatis merdeka. Dan pelarangan yang disebutkan oleh Umar ada sebabnya dan dijelaskan secara detail dalam riwayat Al-Hakim, bahwa suatu ketika Umar mendengar teriakan, ada anak yang berteriak. Maka Umar bertanya, ya, kenapa anak itu berteriak? Ya, ternyata anak itu ibunya dijual. Ya, ibunya dijual. Jadi kalau ada budak wanita, ya, melahirkan anak dari tuannya, anaknya itu merdeka, ibunya tetap budak, ya. Sehingga tidak mungkin dijual bersamaan, ya, tidak mungkin dijual juga anaknya bersamaan. Yang dijual hanya ibunya, dan dengan dijualnya ibunya terpisahkan antara ibu dengan anak. Maka Umar pun memanggil, ud'u li al-muhajirin wal ansar, panggil kaum muhajirin dan ansar, ngumpul untuk membahas permasalahan ini. Ya, dan ini salah satu sunnah khulafa ar-rasyidin dalam permasalahan-permasalahan keumatan yang menyangkut hukum banyak orang, maka sangat baik kalau itu dibahas oleh banyak ulama. Ya, dan hukum yang dihasilkan dari ijtihad jama'i seperti ini tentunya jauh lebih menenangkan, terutama dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut hukum-hukum publik. Ya, Umar mengumpulkan, dan ini kebiasaan Umar bin Khattab. Ya, dalam banyak kejadian, permasalahan, beliau selalu mengumpulkan. Ya, padahal beliau khalifah, ulama, ya, tapi beliau tidak serta-merta kemudian mengeluarkan hukum, tapi beliau memanggil ahlu badar, mengambil muhajirin, sahabat-sahabat yang dikenal keilmuannya. Maka kata Umar, kalau seperti ini dibiarkan, ini adalah bentuk memutuskan ar-rahim, silaturahim, ya, anak dipisahkan dari ibunya, ya, dan ini bentuk pelanggaran berat kata Umar. Maka pada saat itu Umar pun menetapkan, la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu yastamti'u biha ma badalah fa idza mata fa hiya hurrah. Meskipun, ya, jadi otomatis ummahatul aulad ini merdeka ketika tuannya meninggal, meskipun tuannya tersebut tidak punya harta kecuali budak itu saja. Ya, karena di pembahasan kita sebelumnya, ada seseorang yang menjanjikan kepada budaknya, ya, bahwa kamu nanti merdeka setelah saya meninggal. Ya, tapi dia bukan ummahatul aulad, budak biasa, dijanjikan oleh tuannya, kalau saya meninggal engkau merdeka. Ya, tapi Rasulullah SAW menjual budak itu, ya, menjual budak tersebut karena ternyata laki-laki ini tidak punya harta selain daripada budak itu saja. Nah, kenapa dijual oleh Rasulullah? Karena kalau tidak dijual, nanti tidak ada yang dia wariskan. Ya, dan hukum menjanjikan kepada budak bahwa dia akan merdeka selain kepada ummahatul aulad, itu mirip dengan hukum wasiat. Nah, hukum wasiat itu maksimalnya adalah sepertiga dari hartanya. Kalau hartanya cuma itu saja satu-satunya, maka tidak bisa diterapkan. Sebagaimana wasiat tidak bisa diterapkan kalau seorang berwasiat, yang dia punya, harta yang dia punya hanya sebidang kebun. Kemudian dia berwasiat, kebun ini saya wakafkan kepada pesantren misalnya. Maka tidak bisa diterapkan wasiat itu, karena itu saja hartanya satu-satunya.
Kecuali dia punya harta yang lain dan setelah dihitung ini hanya sepertiga dari harta yang dimilikinya, maka itu baru bisa dilaksanakan wasiat seperti itu. Kemudian hadis yang kedua masih terkait dengan menjual ummahatul aulad ini, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qal kunna nabi'u sararina ummahatil aulad wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun la yara bidzalika ba'san, rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa Sahih Ibnu Hibban. An Jabir radhiyallahu anhu qal, dari Jabir semoga Allah meridainya, ia berkata, kunna nabi'u sararina ummahatil aulad, dahulu kami menjual budak-budak wanita yang mana mereka sudah menjadi ummahatul aulad, sudah melahirkan anak dari tuannya. Melahirkan anak di sini anaknya hidup atau mati, dia sudah bisa dikategorikan ummahatul aulad. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun, dan Nabi masih hidup. Jadi mereka melakukan itu, Nabi masih hidup. Jadi apa yang dikatakan oleh Jabir ini ingin memberikan isyarat bahwa itu dibolehkan, karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengingkaran, maka hal tersebut menunjukkan perbuatan itu dibolehkan. Ada terkadang pertanyaan mengatakan, bagaimana kalau Rasulullah tidak tahu? Ya, siapa tahu yang dilakukan orang itu tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, ketika Rasulullah tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan Allah akan memberikan teguran ketika para sahabat melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang yang belum ada penjelasan hukumnya. Kalau itu memang dilarang, akan ada teguran. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri kalian. Ini terkait dengan mencampuri istri di malam hari bulan suci Ramadan. Ya, di awal itu tidak dibolehkan meskipun di malam hari. Kemudian setelah hal itu sulit untuk diterapkan oleh para sahabat, kemudian turun ayat yang memberikan keringanan. Dan Umar yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Nah, dua hadis ini atau dua athar ini secara makna seperti yang sudah kita dengar bersama bertentangan. Kalau Umar melarang memperjualbelikan ummahatul aulad, sementara Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa hal yang seperti itu dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di dalam menyikapi kedua hadis ini lebih menguatkan pendapat daripada Umar bin Khattab, ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, meskipun sebagian yang lain ada juga yang memilih apa yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Dan ada satu perkataan yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani terkait dengan masalah ini di dalam kitab Nailul Awtar, di mana beliau mengatakan al-ahwat ijtinabul bai'i, yang lebih berhati-hati adalah menjauhi memperjualbelikan ummahatul aulad, li'anna aqalla ahwalihi an yakuna minal umur al-mutasyabihah, karena paling minimal hukumnya itu termasuk di dalam perkara-perkara yang mutasyabihah, perkara yang samar-samar. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan.
Ya, dan ini salah satu jalan keluar yang diajarkan oleh para ulama kepada kita di dalam kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang samar-samar, apakah boleh atau tidak dibolehkan, maka kita lebih mendahulukan atau lebih memilih yang tidak membolehkan, karena itu lebih berhati-hati dan lebih menjaga keselamatan daripada agama kita. Seorang ulama bernama Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ya, pernah dalam suatu perjalanannya dia singgah di salah satu masjid. Kemudian di masjid itu dia baru tahu ternyata beberapa uang dinarnya hilang. Ya, maka dia kembali menyusuri jalan yang dilewatinya tadi, dan pas di persimpangan jalan ketemu beberapa keping dinarnya. Tadinya dia mau ngambil kepingan-kepingan dinar itu, tapi ketika melihat ya banyak orang juga di situ yang lalu lalang, akhirnya tidak jadi mengambil. Khawatir bukan dinarnya yang jatuh di situ, tapi dinar orang lain yang juga jatuh di tempat tersebut. Ini salah satu bentuk bagaimana menjauhi sesuatu yang samar-samar. Ya, ketika ada yang haram, kemudian ada yang membolehkan, maka sebagai bentuk kehati-hatian kita memilih yang tidak membolehkan. Rasulullah SAW juga pernah ya melihat kurma, kemudian beliau ingin memakannya, tapi beliau khawatir jangan-jangan ini kurma sedekah. Kemudian beliau tidak memakannya. Ya, dan banyak kasus-kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah, demikian pula pada zaman tabi'in, di mana ketika sesuatu itu samar-samar, maka kita mengambil langkah yang al-ahwat, ya, yang lebih berhati-hati. Dan ini sesuatu yang ya matlabun syar'i, ya, tuntutan di dalam syariat. Kita berhati-hati selama kehati-hatian kita itu tidak sampai pada tingkat waswasah. Karena ada juga hati-hati yang sudah tingkatnya waswasah. Ya, ini tidak boleh yang begitu. Ya, misalnya dia berwudu, sudah sampai di masjid, ada bisikan, tadi kakinya belum dicuci. Ya. Dia kembali lagi sebagai bentuk kehati-hatian. Ini bukan bentuk kehati-hatian, ini namanya waswasah. Jadi kalau pekerjaan sudah selesai, kemudian muncul keraguan-raguan, maka tidak dipedulikan bisikan-bisikan tersebut, karena itu yang dinamakan dengan al-waswasah. Jadi kata Al-Imam Asy-Syaukani, lianna aqalla ahwalihi an yakuna minal umur al-mutasyabih, karena paling minim hukumnya itu termasuk dalam perkara yang samar-samar. Wal mu'minuna waqafuna indaha, dan seorang mukmin berhenti untuk tidak menjerumuskan dirinya dalam perkara yang samar-samar. Kama akhbarana bidzalika as-shadiqul masduq, sebagaimana yang telah dikabarkan kepada kita oleh as-shadiqul masduq, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam menghadapi perkara samar-samar kita menjauhinya dan jangan kita memasukinya, karena terbiasa memasuki hal yang samar-samar akan menyeret kita pada perkara yang pasti haramnya. Ya, jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.